kasih Bu Susi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum DPP Patologi beserta jajarannya, Bapak Ibu pembicara dan teman-teman sejawat ATRN dari seluruh tanah air yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya diberi kehormatan untuk menyampaikan tentang leader strategi to manage laboratory medicine in COVID-19 pandemic. Ya, jadi seharusnya pagi ini Pak Sarno Erianto yang menyampaikan, Presiden Direktur kami, berhubung beliau masih ada urusan, beliau memandatkan kepada saya dan akhirnya DPP Patologi menyetujui dan saya berusaha untuk bisa menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi, bahwa dampak pandemi ini luar biasa, yang tidak kita sangka bahwa dampak ini juga kena juga kepada layanan kesehatan yang notabene krisis di tahun 98 itu bisnis kesehatan tidak begitu berdampak, tetapi saat pandemi di mana akar masalahnya adalah pada COVID-19 justru layanan kesehatan terasa dampaknya lebih-lebih di awal dan barangkali mungkin sekarang sudah mulai pulih. Nah, barangkali orang lain menganggap bahwa layanan kesehatan tidak berdampak. Nah, ada yang ekstrim mengatakan bahwa layanan kesehatan sedang panen. Namun tentu tidak demikian halnya. Makanya kita perlu strategi-strategi khusus yang kita terapkan agar kita tetap bisa bertahan untuk bisa melayani masyarakat dan kita tetap bisa bertahan agar teman-teman kita di pekerja laboratorium tetap bisa bekerja dan menghidupi keluarganya. Tentu ini perlu strategi-strategi khusus yang harus kita jalankan sebagaimana yang beberapa alternatif strategi sudah disampaikan oleh Bu Dewi sebelumnya. Kita nanti akan lihat sekilas tentang dampak COVID-19, kemudian kita akan bahas juga bagaimana manajemen puncak membuat strategi, kemudian lab yang harus dipersiapkan, kemudian lab keselamatan di lab yang tentu nanti akan lebih dibahas pada pembicara berikutnya, kemudian professional management dan digital platform. Sobat-sobat webinar yang saya hormati, Bapak, seperti kita ketahui saya lebih berkesempatan mengupdate tadi malam. 11 September kasus kita sudah 210.000, naik sekitar 3.700-an. Kenaikan yang cukup luar biasa dari hari ke hari dan yang dalam perawatan 52.000 dan seterusnya. Ini cukup mengkhawatirkan di akhir-akhir ini dan kita dengar bahwa Jakarta Senin ke depan akan melakukan PSBB dan ini tentu apakah kita kembali di awal pandemi seperti dulu atau bagaimana? Nah, ini yang harus kita antisipasi bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa WHO menyampaikan bahwa dampak pandemi ini akan terasa sampai beberapa dekade. Ya, tadi disampaikan oleh Bu Dewi bahwa dampak ekonomi ini tidak sederhana. Ya, tahun 2019 yang seharusnya bisa tumbuh dan baik, kita kembali lagi nih sekitar di tahun 2011-an. Artinya apa? Dampaknya beberapa tahun. Nah, makanya kita harus hati-hati, kita harus sama-sama bekerja sama supaya pandemi ini juga cepat berakhir. Nah, kita lihat bahwa dampak di awal pandemi itu UMKM yang biasanya di tahun 98 tidak terdampak. Kita lihat penjualan permintaannya menurun 56%. Kenapa? Karena memang orang pada takut semuanya, takut untuk bergerak, takut untuk bersosialisasi, takut untuk makan di luar dan sebagainya. Nah, bagaimana di lab? Apakah merasakan hal yang sama? Dan nanti kita akan lihat. Kemudian Indef memprediksi bahwa kerugian per bulan itu sekitar 693 triliun.
Dan artinya apa? Kalau 6 bulan pandemi ini berlangsung, mungkin PDB kita bisa hilang 4.000 sekian triliun. Dan tentu ini akan sangat memukul kita. Nah, tetapi yang di luar perkiraan adalah justru angka kriminalitas dilaporkan di awal pandemi itu turun. Mungkin penjahatnya juga takut untuk keluar rumah, jadi di rumah aja. Mereka PSBB juga sepertinya. Nah, kita lihat juga bahwa dampak ekonomi COVID-19 inilah yang tadi dikatakan memang ada dua dampak pada pandemi ini, dampak kesehatan dan dampak ekonomi. Mana yang lebih diprioritaskan? Sebagian ngomong bahwa kesehatan dulu, sebagian harus imbang dan seterusnya. Ya, memang semuanya akan berdampak, seperti telur sama ayam mana yang lebih duluan. Kita lihat bahwa dampak COVID-19 ini pada pertumbuhan di kuartal kedua ini menyebabkan ekonomi berkontraksi minus 5,32, dan ini tentu akan berakibat banyak hal, termasuk daya beli masyarakat turun dan sebagainya. Hampir semua sektor terdampak, teman-teman. Jadi yang paling terdampak itu pada sektor transportasi, ya, hampir 30,84 minus dia. Dan yang paling besar adalah dari transportasi udara sampai 80%. Kemudian sektor pariwisata hampir 81% minusnya dibandingkan kuartal sebelumnya. Kemudian yang pasti juga akan berdampak ke kita juga adalah daya beli masyarakat yang anjlok, ya. Dan ini yang paling terasa adalah teman-teman yang jualan mobil, ya. Penjualan mobil bisa turun hampir 90%, nah, dan motor 80%, jadi cukup besar. Nah, tentu daya beli masyarakat ini akan berdampak juga pada daya beli masyarakat. Walaupun sebenarnya mereka sakit, tetapi kalau sakitnya tidak berdampak-dampak amat, mereka akan tahan, ya. Kemudian kita lihat bahwa produksi terhambat, sektor jasa bergerak lambat. Nah, kemudian kita lihat bahwa pada sekitar April sudah hampir 40.000 perusahaan itu merumahkan pegawainya, dan hampir 2,2 juta pekerja sudah di PHK pada akhir April 2020, dan ini tentu akan berdampak semuanya, dan semoga kita berharap bahwa sektor kesehatan juga cepat pulih. Nah, dan dampak ekonomi yang berikutnya adalah orang miskin bertambah, ya, di kisaran 1,1 sampai 3,78 juta. Nah, di samping dampak ekonomi, ada dampak sosial yang ditimbulkan, ya. Masyarakat harus sekarang memakai protokol kesehatan, ya. Kalau dia mau safety, mau selamat, maka dia harus memakai protokol kesehatan. Kemudian kita mulai merubah budaya dari bekerja di rumah, kemudian aktivitas anak-anak kita juga di rumah. Ibu-ibu sekarang dibuat pusing karena harus ngajari anaknya di rumah dan sebagainya. Kemudian ada stigma yang negatif di awal-awal, khususnya pada pekerja nakes, ya, bahwa beberapa tetangga memposisikan negatif karena takut ketular dan sebagainya. Terus kemudian stigma negatif juga pada penderita COVID, ya, itu yang terutama, ya. Walaupun sekarang mungkin masyarakat sudah mulai toleran, tetapi stigma negatif ini belum bisa dihapuskan. Kemudian orang takut bertemu fisik, artinya orang mencari jalan seperti ini dengan Zoom meeting, dengan virtual meeting dan sebagainya. Termasuk dampaknya adalah digital platform dan sebagainya. Orang mulai beralih dari konvensional ke digital. Dan yang terakhir adalah kebiasaan baru nanti yang akan menjadi budaya baru. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa ada dampak sosial, dampak ekonomi, dan bagaimana dampak pandemi ini terhadap layanan kesehatan. Dari survei WHO mengatakan bahwa lebih dari setengah dari 155 negara pelayanan untuk pengobatan penyakit diabetes dan hipertensi tertunda. Ya, jadi hipertensi tertunda. Kemudian 49% dari negara-negara yang disurvei tadi
pengobatan untuk diabetes dan komplikasinya juga tertunda karena konsentrasinya ke COVID-19. Bahkan program-program untuk pencegahan pap smear, kanker payudara itu juga terganggu. Dan ini mau nggak mau nanti akan berdampak besar pada layanan kesehatan. Nah, saya menyitir dari National Geographic mengatakan bahwa dampak pandemi COVID-19 ini pada layanan kesehatan akan berdampak dengan 4 gelombang. Gelombang pertama adalah gelombang kesakitan dan kematian akibat COVID-19 yang ini sudah dimulai sejak Maret 2020 dan sampai sekarang masih terus berlangsung. Dan kelihatannya ini juga akan berlangsung lama ya. Ketika itu bahwa beberapa epidemiologis mengatakan sampai bulan Juli sampai bulan Agustus, ada yang mengatakan bulan September, dan akhirnya sampai sekarang pun peningkatan kasusnya terus berjalan. Gelombang kedua adalah krisis keuangan rumah sakit. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa semenjak awal pandemi bahwa pelayanan rutin yang selain COVID itu beberapa rumah sakit memang dibatasi dan kecuali pemeriksaan yang emergency ya. Kemudian di lain sisi bahwa masyarakat juga takut untuk datang ke rumah sakit, untuk datang ke fasilitas kesehatan. Nah, sementara pengeluaran rumah sakit terus meningkat akibat pembiayaan untuk pelayanan COVID-19. Nah, akibatnya banyak rumah sakit yang mengalami krisis keuangan, dan beberapa akibatnya adalah sampai merumahkan pegawai. Ya, di beberapa rumah sakit di Kota Makassar saya baca, kemudian di Kota Surabaya, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga agak kesulitan ketika itu untuk pembiayaan pada rumah sakit karena dikatakan bahwa satu pasien COVID-19 itu membutuhkan kira-kira 50 juta. Nah, artinya kesulitan dan ini beberapa pemain besar rumah sakit ya juga pada awal-awal pandemi harga saham juga mereka juga beberapa mengalami penurunan. Kemudian gelombang ketiga yang harus kita siap juga untuk hadapi adalah peningkatan angka infeksi dan stres ya, dan kelelahan bagi tenaga kesehatan. Nah, ini adalah seperti gayung bersambut ya. Kita ketahui bahwa kasus ini terus berlanjut, kemudian tenaga kesehatannya juga mengalami depresi, stres, dan akhirnya daya tahan tubuh mereka turun, dan dengan begitu banyak tugas-tugas yang mereka hadapi. Ya, dari beberapa survei mengatakan bahwa sebagian besar memang tenaga kesehatan itu mengalami depresi, ya, depresi hampir 22%, dan yang beberapa survei di Indonesia mengatakan malah 66% responden itu tenaga kesehatannya cemas. Ya, cemas kenapa? Ya karena takut. Ya, mungkin ini dialami oleh teman-teman semuanya. Semuanya pasti cemas bagaimana kalau ketularan dan sebagainya. Akibat dari kecemasan itu akhirnya 55% dari responden menjadi stres dan 23%-nya menjadi depresi. Nah, ini juga tantangan kita semuanya bagaimana kita menghadapi gelombang-gelombang itu. Dan gelombang yang terakhir adalah peningkatan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit kronis. Nah, ini yang juga tentu harus diperhatikan bahwa terabaikannya pelayanan di awal akan menjadi ledakan di akhir. Nah, apa yang harus dikerjakan oleh kita semuanya? Bahwa tentu stakeholder dan pemerintah harus mengambil strategi yang tepat untuk menghadapi ini semua. Strategi utamanya adalah tentu kita harus menekan bersama-sama menekan pertumbuhan kasus COVID-19 yang baru di masyarakat. Nah, selanjutnya pemerintah dan manajemen rumah sakit terutama harus memikirkan strategi yang baik agar akses masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan ini tidak terhambat. Ya, jadi mereka butuh ke rumah sakit, mereka harus dikasih kepastian keamanan. Ya,
Kemudian mereka harus dikasih jaminan yang tepat agar mereka juga tidak takut lagi ke rumah sakit atau ke layanan kesehatan. Nah, ini usaha kita untuk membangun, termasuk memisahkan antara penyakit infeksi dan non-infeksi. Dan yang terakhir adalah pengadaan pelayanan telemedicine di masa sekarang adalah cukup sangat berguna. Nah, ini adalah dampak pandemi pada khususnya laboratorium. Kita lihat bahwa secara totalitas permintaan pemeriksaan itu turun di masa pandemi dan sekarang sudah mulai meningkat kembali. Ada beberapa pemeriksaan yang hubungannya dengan COVID itu memang naik, ya, COVID naik. Namun beberapa pemeriksaan yang sifatnya rutin, yang non-COVID mengalami penurunan. Nah, kita lihat bahwa penurunan yang paling banyak, walaupun PCR ini ada, tetapi molekular diagnosis dari survei ini dikatakan bahwa mengalami penurunan yang paling besar. Molekular diagnosis tentu bukan hanya PCR saja, tetapi sampai tingkat NGS dan sebagainya. Ini yang paling berdampak. Kemudian imunologi adalah mengalami penurunan yang kedua terbanyak, dan yang tidak mengalami penurunan adalah pemeriksaan blood gas dan pemeriksaan rujukan. Ini kira-kira yang tidak mengalami penurunan. Kita lihat di sini bahwa hampir semua pemeriksaan rutin itu mengalami penurunan. Nah, kalau kita simpulkan dari dampak tadi kepada di lab, teman-teman, bahwa adanya dampak ekonomi, adanya isu keselamatan, adanya menurunnya pemeriksaan rutin, itu secara totalitas akan menurunkan permintaan pemeriksaan di lab. Ya, kita harus membuat strategi bagaimana lab tetap bisa bertahan untuk mempertahankan organisasi di tengah pandemi akibat dampak-dampak yang ada ini. Nah, mau nggak mau, hal yang kuncinya adalah think out of the box, ya. Kita harus berpikir berpikir di luar kebiasaan, ya. Di masa krisis begini, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengadaptasikan diri dengan yang ada, ya. Bagaimana kita menjadi kreatif sehingga kita bisa menimbulkan inovasi-inovasi baru di dalam menghadapi krisis ini. Oleh karena itu diperlukan apa yang namanya perubahan manajemen, ya. Kemudian ada yang namanya persiapan emergensi. Kemudian bagaimana lab safety untuk menjamin bahwa karyawan dan pengunjungnya adalah selamat, termasuk bagaimana memanage karyawan ini agar bisa bekerja dengan nyaman, bekerja dengan sehat, dan mereka dapat sejahtera menghadapi pandemi ini. Nah, saya mengadop dari Pak Handi Irawan dari Frontline, ada 4 pilihan yang bisa ditawarkan untuk strategi menghadapi krisis pandemi ini. Satu adalah retargeting. Nah, retargeting adalah dikatakan bahwa ini adalah strategi yang sederhana dan paling gampang dilakukan. Ya, mungkin di masa pandemi ini, mungkin kita banyak menerima supplier dadakan, terutama alat-alat APD, kemudian rapid test yang biasanya kita tidak mengenal, sekarang pada bermunculan. Karena mereka melakukan retargeting. Banyak perusahaan-perusahaan APD, masker asalnya retail menjadi distributor dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan di lab? Di lab tentu kita sudah dijelaskan dengan jelas tadi bahwa sekarang itu yang ada adalah peningkatan kasus-kasus yang pemeriksaan yang berhubungan dengan COVID dan menurunnya pemeriksaan rutin. Nah, mau nggak mau, ya paling gampang kita adalah retargeting. Ya, kita beralih fokus, ya kita menggarap pemeriksaan yang berhubungan dengan COVID-19 dengan tetap memperhatikan pemeriksaan rutin. Ya, karena pandemi ini berasal dari bidang kita, jelas sekali bahwa kita seharusnya beralih fokus ke
pemeriksaan yang hubungannya dengan COVID. Tentu di awal-awal teman-teman ini tidak gampang. Ketika orang pertama kali mengerjakan rapid test saja, orang berpikir 2 kali, berpikir bahkan 3, 10 kali, saya mengerjakan apa enggak. Ya. Kemudian termasuk pemeriksaan PCR yang lebih tinggi risikonya. Orang akan membuat keputusan, saya mengerjakan PCR apa enggak. Ya. Tadi dikatakan sama Bu Dewi bahwa pasarnya itu masih besar, tetapi itu butuh keputusan besar, termasuk apakah sumber dayanya memenuhi dan sebagainya. Pilihan strategi berikutnya adalah fokus pada pelanggan yang ada. Ya, kalau kita ada, saya contohkan di asuransi, misalnya seorang yang ikut asuransi akan ditawari jenis-jenis asuransi yang lain. Nah, kemudian strategi berikutnya adalah shifting product portfolio. Jadi ini product expansion. Dan tentu ini saya yakin banyak teman-teman sudah melakukan ini. Ya, tadinya tidak melakukan pemeriksaan COVID, sekarang melakukan pemeriksaan COVID, walaupun serologi tes atau PCR test. Kita melakukan ekspansi dan banyak sekali hal-hal mendadak kita lakukan di sini. Tadinya belum siap, lab PCR-nya mendadak disiapkan. Tadinya belum bisa swab, mendadak di training untuk bisa swab. Nah, karena dalam upaya untuk shifting product portfolio. Dan yang terakhir adalah kita shifting to digital supply chain. Ya, mau nggak mau teman-teman, ya, bahwa saat pandemi ternyata model digital platform adalah merupakan pilihan masyarakat, mulai dari berbelanja sampai berobat. Ya, jadi kita harus berpikir apakah kita bisa menggunakan platform digital ini untuk layanan di tempat kita. Saya yakin bisa. Nah, teman-teman, di masa pandemi ini, hal yang terpenting berikutnya adalah kita menyiapkan lab kita, ya, karena teman-teman di bawah itu sangat-sangat membutuhkan protokol yang jelas, sangat membutuhkan panduan yang jelas, dan untuk organisasi tentu ini sangat berguna untuk koordinasi menghadapi manajemen krisis ini, ya. Jadi pekerjaan teman-teman yang ada di level manajerial tentu lebih banyak disibukkan untuk membuat protokol, untuk membuat hal-hal yang baru, membuat sistem yang baru dan sebagainya. Ya, hal-hal yang perlu kita buat ya termasuk lab safety, kemudian bagaimana protokol service, ya, mulai dari screening pasien yang masuk, memisahkan keselamatan mereka, memanajemen ketika menunggu dan sebagainya. Termasuk ada perubahan-perubahan teknik operasional yang disesuaikan dengan keselamatan pandemi. Kemudian personel, manajemen personal. Ya, kita tahu bahwa tadi itu saya katakan bahwa stres di masa pandemik ini cukup luar biasa, ya, kelelahan, stres. Kemudian mereka dituntut untuk memenuhi skill yang diharapkan karena ada pemeriksaan-pemeriksaan baru. Ini diperlukan strategi-strategi. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah termasuk komunikasi, bagaimana kita menjamin komunikasi dengan pasien kita, dengan pengguna jasa kita, komunikasi dengan internal dan sebagainya. Nah, termasuk juga adalah bagaimana kita mempersiapkan sumber daya yang ada, ya, sumber daya untuk keselamatan, kemudian sumber daya keuangan untuk memenuhi pemeriksaan yang baru itu, kemudian bagaimana memenuhi APD teman-teman kita dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah tentu dari sisi manajemen tetap harus mempertimbangkan bagaimana organisasi ini agar tetap bisa berjalan. Ya, organisasi ini agar tetap bisa menghidupi seluruh awak organisasi yang ada. Jangan sampai nanti ada yang PHK dan sebagainya. Ini adalah pemikiran yang paling besar dari sisi manajemen, mempertahankan agar organisasi ini terus berjalan. Nah, dari sisi lab safety, maka ada 3 hal yang menjadi tujuan utama. Ya, pasien dan safety ini, pasien dan pengunjung harus selamat. Ya, kemudian staf lab juga harus selamat. Lingkungan dan masyarakat juga harus selamat. Nanti Bu Lili akan menyampaikan lebih banyak tentang ini. Kemudian target
lab safety adalah tadi saya katakan menjamin keselamatan dari pasien, pengunjung, dan lingkungan sekitar. Kemudian berikutnya adalah mencegah penyebaran COVID-19 supaya tidak menyebar ke lingkungan kita. Dan yang terpenting juga adalah membangun kepercayaan masyarakat agar mereka tidak tertular di sini, agar mereka tidak takut mengakses pelayanan kesehatan. Nah, ini adalah tujuan utama dari kita mendesain lab safety. Nah, dari sisi operasional, Bapak Ibu, bahwa ada hal-hal yang kita perlu persiapkan di masa pandemi ini, termasuk penyusunan protokol sehubungan dengan keselamatan. Ini hal yang utama, ya. Bagaimana asalnya nggak ada biosafety, ternyata sekarang buka spesimen harus di dalam biosafety, karena ada kemungkinan terjadi aerosol. Kemudian persiapan pemeriksaan baru, yang tadinya belum mengadakan PCR, sekarang PCR, harus training. Kemudian harus menyiapkan infrastrukturnya. Kemudian belum lagi penyesuaian sistem dan prosedur, karena volumenya turun. Bagaimana cara pengerjaan? Di alat mana yang harus dikerjakan? Nah, Rianto. Ya, Bu. Bapak, mohon maaf mengingatkan waktunya 3 menit lagi, Bapak. Baik, terima kasih. Termasuk pengaturan desisi. Nah, ini adalah dampak COVID-19 pada pegawai lab. Tadi saya katakan ada kecemasan, ada stigma sosial yang negatif, ada kelelahan, termasuk kepastian keberlangsungan pekerjaan, dan kepuasan pada organisasi dan prakteknya. Dari beberapa survei mengatakan bahwa 68% memang mereka puas dengan langkah-langkah yang diambil oleh institusinya. Dan seperti di kita, 44% menjawab bahwa mereka keterbatasan dengan APD. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa 65 responden mengatakan mereka ada kecemasan. Dan akibatnya menimbulkan stres dan depresi. Nah, kemudian dari gaya hidup, ternyata mereka lebih menyukai gaya hidup sebelum pandemi. Nah, 42% mengatakan mereka takut ada pemutusan hubungan kerja, dan seterusnya. Nah, apa yang harus kita ambil? Tentu kita harus mengatasi dan memperkecil dampak yang timbul selama pandemi ini. Kita memberikan jaminan keselamatan, ya, penyusunan protokol yang jelas dan pemberian hak dan kewajiban yang jelas bagi teman-teman semuanya. Nah, kalau kita lihat perkembangan teknologi sebelum pandemi, ada dua hal yang dikembangkan kira-kira lab ke depan adalah biologi molekuler sama big data. Ternyata ini benar, tidak salah, bahwa kedua hal ini berfungsi pada saat pandemi ini. Nah, tadi ini sudah dibahas juga sama Bu Dewi, bahwa platform digital pada pelayanan kesehatan ini adalah cukup menonjol pada layanan selama pandemi ini, ya. Jadi pemerintah juga mendorong agar layanan digital dilakukan pada institusi kesehatan. Nah, kita sudah tahu banyak platform yang tersedia, mulai dari bagaimana konsultasi, pendaftaran, dan sebagainya. Tentu ada hal yang persyaratan yang harus kita penuhi sebelum melakukan digital health, termasuk infrastruktur, kemudian pelayanan yang terkomputerisasi, artinya ada di sana adalah ada software, ada hardware, kemudian yang terpenting adalah prinsip EHR dan MR ini harus menjamin kerahasiaan pasien. Nah, kita didukung juga oleh pengguna internet di Indonesia yang cukup besar, hampir 64% di tahun 2018. Saya yakin ini sudah akan meningkat lagi. Nah, ini adalah tugas dari manajemen, ya. Business continuity management, bagaimana menjamin bahwa organisasi ini terus berkesinambungan. Ada 5 hal yang kita lakukan, termasuk kita mengenali diri sendiri, ya, membuat rencana kontingensi pada staf dan instrumentasi, ya. Kemudian memprediksi apakah layanan yang disesuaikan terus memenuhi kebutuhan klinis dan seterusnya, ya. Kesimpulannya adalah bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada banyak sektor, termasuk pada layanan kesehatan. Dampak pada lab klinik berupa penurunan permintaan pemeriksaan secara total, penurunan pemeriksaan rutin, dan peningkatan pemeriksaan yang berhubungan dengan COVID-19. Berpikir out of the box diperlukan di masa krisis ini agar kita bisa adaptif, kreatif, dan inovatif. Pilihan strategi agar tetap bisa bertahan di masa kritis adalah
retargeting, focus on retention, shift product portfolio, dan shifting to digital supply chain. Nah, telemedicine merupakan platform digital yang cukup menonjol yang digunakan pada masa pandemi. Ya. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Waktu kami kembalikan lagi ke moderator. Silakan Bu Susi.